Ini kan ada 5 orang anak, 5 orang anak yang memang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin kalau seandainya kakak saya juga mengerti, orang mengatakan bahwa kehidupan mereka sama-sama susah gitu bahasanya mereka. Tapi kakak saya ini lebih dari itu. Cobaan yang dia alami itu bertubi-tubi dari kakak saya yang meninggal baru-baru ini. Dia lagi hamil 9 bulan, lahir anaknya dalam keadaan sakit juga dan harus ke rumah sakit, sempat biru. Dia pernah itu bantu pernafasan di pinggir jalan di trotoar karena anaknya itu nggak bisa nafas gitu, sampai rumah sakit. Dan itu sering dia alami. Dan yang membantu itu adalah anak-anak ini, si Arifah dan Ray ini, yang menjadi korban, yang patah kakinya. Dan itu masalahnya bertahun-tahun dia alami. Jadi kemudian ada orang yang mengatakan bahwa hidup kami itu tolonglah pengertiannya, hidup kami ini susah. Kakak saya ini cuma pedagang miso gitu, yang harus membiayai ke-4 anaknya, belum lagi termasuk sakit dan lain-lainnya. Jadi mengerti sekali kakak saya dalam keadaan sekarang ini, ketika ada orang yang mengatakan bahwa mereka susah, mengerti sekali dia gitu. Tapi kita jangan berangkatnya dari kesusahan itu dulu, karena kita sama-sama susah. Berangkatnya dari ruang tanggung jawab. Kamu mau bertanggung jawab ya? Saya sebagai orang tua dan kamu yang mengajak kita secara kekeluargaan, ayo. Jalan tengahnya itu pasti persoalan nilai. Nilai saya nggak mungkin sebutkan di sini, tapi yang jelas bahwa mereka punya itikat baik dan mau membiayai anak-anak yang menjadi korban. Berapa nilainya, berapa kesanggupan mereka, dan apakah itu cukup atau tidak, ini sudah ketemu dengan kakak saya, dan kakak saya menyepakati berarti itu sudah cukup. Itu sih. Kakak, ini ya si pelaku ini sekarang benar ditangkap atau seperti apa? Atau iya, sudah di-sel atau seperti apa? Perkembangan. Sekarang ini dia ditahan di Polres Pematang Siantar. Makanya orang tuanya datang berupaya gimana caranya supaya ketemu di jalan tengah dan dia bisa dilepas gitu. Karena kebetulan juga saya nggak tahu ya cerita pelaku seperti apa, tapi yang datang ke situ dia calon istrinya juga. Jadi benar-benar dibicarakan secara kekeluargaan gitu. Artinya tanggung jawab itu juga memang harus ketemu di titik tengah. Dan sepertinya tadi sore saya hubungi lagi kakak saya. Dari obrolan terakhir sih kayaknya mereka menyetujui, insya Allah. Dan kalau seandainya mereka masih keberatan, ya abang udah bilang dananya buat biaya selama di penjara aja. Gak apa-apa kok, kita akan berupaya untuk menyelesaikan biaya pengobatan untuk anak-anak ini. Artinya nggak ada kekeluargaan, tetap di proses keadilan gitu? Enggak. Kekeluargaan tadi seperti yang saya bilang, akhirnya terakhir mereka datang, ketemu, titik temu, dan kesepakatan berapa nilainya sekian. Kwitansi-kwitansi yang sudah keluar dari rumah sakit nanti akan dilaporkan ke keluarga. Kita sama-sama pertanggungjawabkan ini. Nah, ketika mereka keberatan dengan angka terakhir yang mereka sebutkan itu, kan kita nggak tahu ya ketika pulang, kan bisa aja pengaruh-pengaruh dari mana juga. Alah, biasanya itu udah nggak usah lah gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Kakak saya juga nggak keberatan. Mungkin biaya itu untuk biaya hidup
si pelaku selama di penjara aja. Simple, kakak saya itu simple banget orangnya. Kalau mau menyelesaikan secara baik-baik, ayo. Kalau mau ke pengadilan, ayo. Mau dengan cara kasar, ayo. Karena mereka sama-sama sama-sama Batak kan. Batak kan punya karakter itu yang emang pasti dia untuk keluarganya dia fight. Kakak saya ini Daharo yang di sana juga Batak juga sama-sama. Jadi mereka sama-sama mempertahankan keluarga, mempertahankan nama baik. Bang, menegaskan aja bang, dari 5 orang ponakan abang itu mungkin yang lebih parah di antaranya siapa aja gitu. Tadi kan di postingan abang saya lihat itu ada beberapa yang sebelah belakang dia. Nah kalau yang bola ya. Iya, kalau yang parah itu si Ray. Ray itu udah kayak anak saya, emang anak saya sih, keponakan saya, keponakan saya dengan kakak saya ini dibilang mirip kembar gitu. Tapi dia sudah meninggal dan anaknya itu si Ray. Ray ini juara taekwondo, juara 1. Dia pemain bola juga. Ini mau masuk SMP Islam. Terus dia ikut lomba-lomba azan, lomba apa selalu juara. Anaknya berprestasi dan baik. Jadi dia yang paling parah. Coba bayangkan aja, ini Sinopolis, dan ketika mau menyeberang itu tidak ada zebra cross, tidak ada lampu merah untuk menyeberang jalan, sementara itu tempat orang lalu lalang. Nah, mobil sudah berhenti, mereka nyebrang dari sini, mereka mobil memberi jalan di sini. 5 orang terkapar, dan mereka orang-orang yang membantu di situ kebetulan ada gurunya juga, guru mereka berlima ini yang ada di situ. Minta tolong supaya dibantu, santai aja semuanya, santai aja. Nah, saya curiga kenapa kakinya Ray sampai patah tengah. Kecurigaan saya adalah kaki anak-anak itu kan kuat banget ya. Dia itu bisa roll, bisa apa segala macam, dia kuat banget kan. Kayaknya kelibas. Makanya bisa patahnya itu patah rak begini, bukan patahnya begini. Itu yang Ray yang emang parah banget. Itu badannya itu luka-luka, badan belakang dia. Terus ini dicoba dicek kepalanya gitu. Alhamdulillah kepalanya nggak masalah gitu. Cuma ada yang kakaknya dia, Arifa itu jarinya, terus pergelangan kakinya itu yang kesleo, tapi yang 3 lagi itu yang kepalanya, karena ada yang kena benturan gitu, yang memang harus ada yang sampai muntah-muntah, benturan kepala, berdarah, muntah-muntah terus, kan geger otak ya agak. Nah, yang paling parah itu Ray, dan keempat yang lainnya sekarang ini mulai pelan-pelan membaik, itu sih. Bang, Nah, apakah aduh, udah pernah jenguk keponakannya atau belum? Sedikit. Belum, ini kan tanggal 14 kejadian kemarin. Ini 3 hari kan. Rencana kapan? Aku masih rencana itu tanggal 26 itu ke Aceh, dan kemungkinan pulangnya itu bisa mampir. Itu rencananya begitu. Bang, jadi sekarang ini keponakan abang dengan kondisi seperti itu, melihat ke depan, masa depannya seperti apa nantinya? Aduh. Dampaknya mungkin bang. Dampaknya nanti Panjang nggak, seperti Bang? apa? Dari yang ditabrak itu. Ini yang pertama kali aku itu takut kan. Istriku tahu. Pertama kali melihat video itu aku nangis gitu, gak kuat banget. Untuk hal-hal tertentu aku tuh nggak pernah sampai ngeluarin air mata ya, tapi untuk
ini aku benar-benar nangis gitu. Aku manggil istriku, sayang, lihat nih, coba bayangkan ini gimana dia ke depannya gitu. Dia itu plek-plek ayahnya gitu. Juara karate, aktif gitu. Terus istri saya bilang kalau tulang masih muda, ketika di pen dan pennya itu bagus gitu, mudah-mudahan itu akan di usia-usia sekian itu dia udah membaik gitu, dan dia sudah bisa lagi main bola. Iya. Nah, itu yang menghibur saya karena saya nggak tahu kan kalau patah itu bagi saya selamanya ya udah patah gitu. Nah, syukurnya di rumah sakit itu ada dokter senior yang bagian apa itu namanya itu kalau patah-patah tulang. Jadi senior yang sudah nggak bertugas ke situ itu tahu keluarga ini kena masalah, dia langsung turun tangan gitu. Dia yang langsung ngecek gimana, sepresisi apa pemasangan pen dan tulangnya Ray. Makanya ini jadinya bagus sekali kata kakak saya gitu. Nah, masalah masa depan yang saya cuma bisa berdoa, bro. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ini pelajaran buat anak-anak, buat kami semua. Tapi jangan sampai lah gitu, anak-anak tidak bisa mencicipi nikmatnya anatomi yang kau ciptakan, yang kau berikan ini, supaya mereka itu bisa tetap menunjukkan prestasinya lewat kakinya, lewat tangannya, lewat tubuhnya gitu. Itu yang bisa cuma berdoa gitu, karena ya mudah-mudahan ini bisa kembali, karena seperti yang saya tuliskan juga di Instagram, ketika kejadian semua orang udah menangis, saya video call sama Ray aja udah nggak kuat gitu, tiba-tiba ibunya datang dari warung miso, ngelihat anaknya nangis nggak henti-henti, terus memeluk anaknya gitu kan. Terus anaknya bilang, Ray, mama jangan nangis, ma, nggak apa-apa, mama tenang aja, Ray nggak apa-apa, lupa mama, Ray nggak apa-apa, cuma kayak gininya. Banyak kok pemain bola itu patah berkali-kali tapi masih bisa orang tuh main bola. Dia masih ada upaya menghibur ibunya gitu, menghibur mamanya gitu. Di situ yang bikin kakak saya juga makin nangis gitu. Jadi itulah ya kedahsyatan anak-anak itu. Makanya saya berdoa mudah-mudahan mereka sembuh kembali seperti semula dan bisa menunjukkan prestasinya. Usia berapa sih bang semuanya bang di antara timnya itu? Ada yang 12 tahun, si Ray 12, kakaknya 14, ada yang 15 tahun, rata-rata itu di bawah 17 tahun. Untuk update per hari ini kondisi mereka seperti apa Pak? Mungkin udah ada yang udah Update per hari ini kebetulan si Ray dan anak-anak yang lain itu dikunjungi banyak orang gitu. Mungkin setelah viral ini kan, jadi teman-temannya semua datang gitu, ada yang kasih sumbangan gitu. Cuma kakak saya itu orangnya kayak gitu ya, ketika ada sumbangan terus dia bilang ini mungkin lebih baik buat kebutuhan adik-adik. Akhirnya terus ada teman-teman saya, saudara-saudara, dan banyak sekali yang datang mensupport mereka gitu. Jadi sekarang ini dia udah mulai bisa makan dan udah bisa canda-canda gitu. Dan alhamdulillah mungkin dalam 2 hari ini mereka bisa pulang sebenarnya. 2 hari ke depan ini mereka bisa pulang. Tinggal masalah cangcimennya kan, penyelesaiannya itu. Ya mudah-mudahan semuanya ketemu gitu. Biayanya juga ketemu gitu. Dan mereka bisa pulang dengan tenang. Oke, teman-teman. Sip. Terakhir, Ya. Bang, mungkin ada pesan buat pengendara di luar sana agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Ya. Ya buat
Pengendara motor ya, sepeda motor, mobil atau itu ya pengendara lah. Kadang-kadang kebahagiaan yang kita pikirkan itu panjang, abadi, tapi dalam 1 detik itu bisa mengubah segalanya, mengubah nasib orang lain, mengubah harapan orang lain, mengubah masa depan orang lain, karena kita merasa bahwa kita itu akan abadi nih. Tapi 1 detik karena keegoan kita bisa menghilangkan nyawa orang ini. Jadi ketika sudah ngebut-ngebutan di jalan, coba tarik diri lah, coba komunikasi dengan diri gitu, bahwa jalanan kosong itu nggak selamanya kosong gitu. Ya mudah-mudahan ya seluruh masyarakat Indonesia ini jadi pembelajaran bahwa ngebut-ngebut di jalanan itu memang nggak baik. Yang paling benar itu kalau memang mau ngebut ada sirkuitnya, kalian bertanding dan raih hadiah di sana gitu. Ada prestasi yang dikejar. Tapi kalau di jalanan umum, tentunya ada kepentingan umum, ada hak-hak orang masyarakat umum yang nggak bisa dicampur adukan dengan keegoan kita. Ini yang bisa bikin biar semuanya. Oke, thank you abang.